Vietnam yang cukup otentik di Jakarta. Sekarang gue mau mencoba salah satu menunya. Jadi ikut gue. Ya, mulai. Ada bakmi kakak, kita bakminya bakmi crispy dari ada campuran sayurannya, ada koriander, pickle, dan pesan satu. Mau dipotong berapa kak? Terima kasih, terus kita makan ya. Oke guys, makanan gue sekarang udah sampai nih. Tadi gue pesen bakmi Boshar. Nah, tadi di sini dibilangnya dia menggunakan Australian beef yang di saute. Kita lihat aja yuk apa ya dalamnya. Di sini ada bagetnya, terus ada ada wortel, lobak, daun koriander, terus ada serainya juga, ada pickle, dan juga beef dan saute onion. Oke deh, kita langsung coba aja yuk. Kalau dilihat dari sini teksturnya crispy sekali ya untuk bagiannya sendiri ya. Langsung coba makan yuk. Untuk tekstur dari bagiannya sendiri itu sangat garing. Sama seperti para makanan Vietnam lainnya yang memiliki min-min di belakangnya. Akan tetapi dia menggunakan daun koriander sebagai daunnya. Dan wortel dan lobak ini dia dijadikan acar. Dan juga ini rasanya sangat sweet sekali dari dagingnya yang ditumis menggunakan mungkin saus teriyaki. Coba lagi. Oke guys, gue udah selesai nih. Gue udah mencoba bakmi yang katanya autentik dari Madamai. Dan sekarang kira-kira gue akan mencoba membuat bakmi tapi versi cook-in. Kira-kira gimana ya jadinya ya? Ikutin gue terus yuk. Nggak usah. Cuma sendiri dia. Ya nggak apa-apa. Kembali lagi ke cook-in, in banget. Nah, setelah tadi kita sudah dari restoran Vietnam dan mencoba banh mi, sekarang kita akan mencoba menge-recreate-nya dengan masakan kita sendiri. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan ayam geprek? Ayam geprek juga dikenal dengan ayam yang digoreng, terus kita beri cabai dengan bawang putih. Nah, ayam geprek sendiri sangat terkenal atau sangat booming di Jakarta ini karena dengan price-nya yang murah dan enak dengan porsi yang cukup banyak. Nah, bagaimana sih rasanya jika kita menge-recreate-nya dengan roti baguette dari banh mi tersebut dan juga dengan ayam geprek? Nah, nggak usah lama-lama, mari kita coba buat saja ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan itu sangat simpel. Pertama, kita menggunakan roti baguette. Setelah roti baguette, kita menggunakan acar. Nah, acarnya ini terbuat dari lobak dan wortel. Yang tentunya tidak lupa dengan vinegar tersebut dan gula. Nah, setelah itu kita membutuhkan ayamnya dan juga beberapa tepung. Nah, untuk pembuatannya kita akan membuat dari yang paling simpel, yaitu kita akan mencoba untuk membuat acara tersebut. Pertama kita potong lobaknya.
Karena pembuatan acarnya lama, kita potong dia secara panjang. Seperti potongan. Lobaknya sudah. Sekarang wortelnya. Sama seperti potongan lobak. Untuk pemotongan wortel hati-hati ya, soalnya lebih keras ketimbang memotong lobak. Oke, wortelnya sudah selesai. Terus untuk ininya kita menggunakan vinegar atau cuka putih. Bisa juga menggunakan cuka yang biasa. Kita buka. Gunakan sekitar 2-3 sendok makan. 3 sendok makan. Beri dia sugar. Pembuatan acar sendiri sugarnya menggunakan cukup banyak ya. Sekitar 2 sendok makan. Garam. Dan juga lada. Kita aduk. Setelah kita aduk, biasanya ini dia akan layu setelah sekitar 3-5 jam. Tapi karena untuk menunggu waktu itu terlalu lama, maka kita sudah membuatnya sudah jadi. Kira-kira hasilnya akan seperti ini jika didiamkan selama 12 jam. Acara sudah selesai. Untuk jadi acara seperti ini dibutuhkan waktu sekitar 12 jam. Nah, kalau bisa buat acar semalaman dan digunakan untuk besok paginya. Setelah itu kita akan memasak ayamnya, yaitu kondimen utama dalam hidangan ini. Kita menggunakan ayam file. Ayam file yang kita gunakan juga itu paha. Pertama, kita buang tulang-tulang yang ada. Tulang mudanya terserah sih kalau untuk tulang muda apakah selera atau tidak. Tapi tidak semua orang selera dengan tulang muda. Buang tulangnya. Oke. Setelah sudah tidak ada tulang, kita akan siapkan untuk tepung basahnya dulu. Tepung basahnya terdiri dari tepung sekitar 2 sendok makan. Tepung terigu yang saya gunakan protein tinggi ya. Biasanya tepung terigu ini digunakan untuk membuat roti. Tapi kita juga bisa menggunakannya protein sedang, bisa, dan juga protein rendah. Oke, setelah itu kita campurkan maizena setengah sendok. Setelah maizena, campurkan sedikit baking powder. Sekitar 1/4 sendok teh. Setelah itu kita ratakan dulu. Nah, sambil kita membuat itunya, jangan lupa kita men-seasoning ayamnya dulu dengan garam. Seasoning secukupnya aja ya. Seasoning ayam.
lada. Setelah lada, kita tambahkan chicken powder. Ini hanya additional aja sih, Anda ingin atau tidak. Chicken powder secukupnya. Setelah itu kita ratakan. Ingin hasil yang lebih pipih, kita bisa menggepreknya lagi ya, biar dia lebih pipih, tapi untuk sekarang tidak usah. Setelah udah tercampur, kita diamkan sekitar 3-5 menit sampai kita membuat tepungnya. Tapi untuk tepungnya kita tambahkan juga garam dan juga lada. Setelah itu, karena ini tepung basah, maka kita akan mencampurkannya dengan susu. Yang menggumpal ya untuk adukannya, agar hasilnya juga lebih maksimal. Kalian bisa menggunakan sendok, garpu, atau juga whisk jika kalian punya di rumah. Bikin adonan basahnya sedikit lebih encer atau lebih cair. Soalnya dia hanya untuk balutannya doang, balutan dari ayamnya. Nah, setelah tepung basahnya sudah, hasilnya akan seperti ini ya. Dia tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Tapi semuanya teraduk dengan rata. Setelah tepung basahnya sudah jadi, kita akan membuat tepung keringnya. Tepung keringnya perbandingannya juga hampir sama, yaitu 2-3 sendok tepung. Tambahkan maizena sekitar 1 sendok. Jangan lupa kita tambahkan garam. Chicken powder. Dan juga lada. Aduk lagi hingga rata. Setelah kita aduk tepung keringnya hingga rata, hal yang harus kita lakukan itu adalah memanaskan minyak. Karena kita akan menggorengnya secara deep fried, maka kita menggunakan panci yang cukup besar. Api yang digunakan bisa dengan api sedang agar ayamnya itu tetap matang merata. Hati-hati untuk menggoreng ayam ini ya, ayam paha, soalnya ayam paha ini dia lebih juicy karena dia banyak lemak. Nah, kalau misalkan dada dia akan lebih cepat matang karena dia isinya kebanyakan oleh serat. Kalau misalkan paha dia lebih banyak oleh lemak dan juga daging. Agak pelan-pelan. Untuk di tepung basahnya sendiri,
Tapi kalau misalkan telur dia akan menimbulkan rasa bau yang lebih wangi, akan tetapi dia akan mengotori minyak yang lebih banyak. Soalnya dia karena di telur ada putih telurnya akan mengembang setelah dia kena panas. Kita prepare dulu. Pertama ada ayamnya, kita masukkan ke dalam tepung basah. Ayamnya kita masukkan ke dalam tepung basah. Tepung basah, lalu tepung kering. Panaskan api sekitar suhu 160 sampai 170 derajat. Jika ingin tahu, kita sampai dia diam aja bunyinya sampai dia tidak ada bunyi kayak air nyiprat atau misalkan tunggu sampai dia benar-benar panas. Kita bisa coba. Apinya panas, kita langsung goreng ayamnya aja. Apinya tinggi. Tunggu sekitar 5 sampai 8 menit untuk ayamnya matang. Siapkan cadet. Karena kita akan membuat ayam geprek, kita harus geprek ayamnya dulu dengan kondimen yang akan kita gunakan untuk ayam geprek adalah 2 siung bawang putih. Kalau yang suka cabai bisa 2 atau 3, tapi saya akan menggunakannya 1 dan itu yang kecil. Yang besar adalah yang kecil. Kita menggunakan cabai domba ya, soalnya cabai besar sekali. Dan itu kita tambahkan garam, chicken powder sedikit. Oke. Dan juga ada lada. Sedikit saja. Buat sambalnya kita akan langsung geprek dulu aja ya guys. Langsung kita geprek dulu aja ininya. Pikirkan dulu. Kita sekarang coba buat rotinya. Ada rotinya sendiri. Kita potong. Merah. Habis lagi. Oke, rotinya sudah. Kita olesi dengan butter. Cukup banyak juga tidak perlu wangi untuk setelah di toast. Kita buttery ya. Kita buttery atasnya agar dia mengkilap.
Oke, setelah tadi kita sudah membuat kondimen ya, yaitu acar dan juga ada ayam gepreknya. Sekarang kita akan membuat dan mentoast banh mi-nya, bagian yang kita toast. Yang sudah tadi kita bateri sebelumnya, kita toast dia sampai warnanya coklatan dan lebih lembut. Nah, bagian sendiri, mentoast ini sendiri sebenarnya cukup dengan pan yang cukup panas, juga dengan butter. Kalau misalkan kalian tidak memiliki butter, kalian bisa mengganti dengan mentega. Akan tetapi mentega akan memberikan rasa asin karena rata-rata mentega di Indonesia itu sudah diberi garam atau salted. Kalau misalkan beli butter sendiri yang kayak Anchor atau Elek, dia biasanya tidak diberi garam atau unsalted biasanya. Nabati. Akan tetapi dengan price yang cukup tinggi juga, kalian akan mendapatkan Tadi pricingnya itu mana aku cuma nggak tahu Kamu punya tiketingnya? aku dua sampai saya juga kita sudah mentoast roti baguette-nya. Sekarang tinggal kita combine semuanya. Dan gula. Oke. Yang pertama adalah kita akan memixing mayonnaise-nya. Kita akan memixing mayonnaise-nya dengan kecap asin. Karena rata-rata makanan Vietnam itu akan berasa asin atau dengan kecap ikan. Nice. Dan makanan Vietnam sendiri itu akan terasa min-minnya itu dari koriander atau daun mint atau juga bahkan serai atau lemongrass. Kita campurkan sedikit kecap asin dalam mayonnaise. Mayonnaise dan kecap asinnya kita mixing. Setelah kita mix mayonnaise-nya, kita spread dia dengan roti. Setelah kita olesi semua, pinggirkan. Saatnya kita plating. Pertama bawahnya, kemudian seladanya. Kita menggunakan selada. Buang hitam-hitamnya, tarik saja. Kita susun ke depan bawah. Kalian bisa menggunakannya lettuce yang kayak lettuce, romance, atau colorosa untuk sebagai pengganti selada untuk kalian mendapatkan tekstur yang lebih enak. Tapi saya sekarang menggunakan selada. Susun seladanya. nggak apa-apa emang udah pusing gue ngerti banget. Oke, setelah kita masukin seladanya, kita tambahkan dia dengan onion. Ini additional aja sih, kalian ingin atau tidak, kita tambahkan onion ring. Kalau kalian terlalu besar, kalian bisa gunakan yang setengah. Atau yang kecil saja. Ini sebagai pelengkap. Nah, setelah dari sini kita tambahkan dia dengan daun mint. Karena sebenarnya kalian bisa menggunakannya untuk lebih fresh, kalian
menggunakan koriander. Akan tetapi kalau misalkan kalian tidak punya dan menemukan kayak daun mint, kalian bisa menggunakan daun mint. Hanya untuk sekedar menambah rasa agar dia merasakan Vietnam. Daun mint. Kalau daun mintnya kita akan tambahkan ayam gepreknya, yaitu kondimen dari fusionnya kita tadi. Masukkan ayam gepreknya. Setelah ayam gepreknya kita tinggal tutup. Kita clean. Boleh. Boleh deh, boleh. Bisa gue tarik ke belakang dikit deh, biar ayamnya lebih menonjol gitu. Kembali lagi ke cook in banget. Nah, setelah tadi kita sudah selesai membuat banh mi, sekarang kita akan membuat beverage-nya, yaitu Vietnam Ice Coffee Drip. Apa sih itu Vietnam Ice Coffee Drip? Vietnam Ice Coffee Drip itu sendiri adalah es kopi biasa, akan tetapi kita berbeda dengan cara pembuatannya, yaitu berbeda di ininya. Biasanya kalau yang kita lihat-lihat di coffee shop atau di yang kayak minuman-minuman kopi kekinian itu, biasanya mereka menggunakan mesin espresso. Itu bisa disebut juga dengan coffee machine. Akan tetapi kita menggunakan ini, yaitu bisa termasuk coffee filter hitungannya. Nah, cara pembuatannya pun sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang kita butuhkan atau alat yang kita butuhkan adalah Vietnam dripnya sendiri, susu kental manis, evaporated milk, kopi, grinder, air panas, es batu, dan susu fresh milk. Nah, pembuatannya sangat mudah sekali. Pertama yang harus kita buat adalah kita harus grind kopinya dulu. Nah, untuk perbandingan antara kopi dan airnya itu 1:5. Akan tetapi yang saya gunakan sekarang kopi seberat 20 gram, yang berarti air itu sekitar 100 ml. Kopinya kita masukkan ke hand grinder, kita grind dulu. Kita grind. Nah, setelah kita grind, kita siapkan gelas. Untuk yang pertama kali kita masukin adalah yang paling kental dulu, yaitu seberat sekitar 60 gram. 60 gram susu kental manis. Kita tarik kembali. Perbandingan susu kental manis dengan evaporated milk 1:1. Jadi 60 gram ini, 60 gramnya evaporated milk. Oke. Nah, setelah sudah membentuk layer seperti ini, kita tambahkan es batu dulu terlebih dahulu. Setelah kita tambahkan es batu, jikalau masih kurang, kita bisa tambahkan dengan susu kental manis. Kita tambahkan dengan fresh milk. Nah, setelah sekiranya cukup untuk kopinya nanti, kita sekarang setelah tadi selesai grind kopinya, kita grind kembali. Setelah selesai, taruh Vietnam di atas ini. Nah, suhu yang kita gunakan itu 97 derajat. Kalau misalkan tidak punya termometer, sekiranya setelah air mendidih, tunggu sekitar 5-10 detik, itu sudah sampai dengan 97 derajat. Kita masukkan kopinya. Masukkan kopinya.
Lalu kita tuang dengan air panas. Seperti namanya, Vietnam drip, berarti kita menunggu sampai dripan itu selesai. Bisa kita lihat. Sambil kita bereskan. Saatnya kita menunggu sampai dripnya itu selesai. Karena Vietnam drip itu sendiri mengutamakan rasa pahit di belakangnya. Nah, oleh karena itu kita harus menunggu hingga tetesan terakhir yang notabene di mana kalau kopi itu akan mengeluarkan rasa bitter di detik-detik akhir ketika sudah mau selesai, yaitu dari sari kopi itu sendiri. Oke. Sekiranya 30 detik kita aduk kembali kopinya. Biasanya kalau misalkan kita lihat atau setelah kita buka ini, dia akan muncul kremanya. Nah, kremanya itu terjadi karena gas yang ada dalam kopinya itu terseduh. Nah, kalau misalkan kremanya itu banyak, berarti kopi itu fresh atau kopi itu bagus. Sedangkan kalau misalkan kremanya itu tidak ada atau misalkan kita membeli kopi instan atau segala macam, nah itu mungkin kopi itu sudah tidak baik atau sudah tidak enak untuk diminum. Kita tunggu. Kita aduk kembali. Nah, hanya tips and trick kalau misalkan kita pakai Vietnam drip, biasanya ada di tengahnya tuh kayak ada satu layer lagi. Kita bisa angkat, lalu bisa kita turunkan lagi. Dia itu gunanya untuk mempercepat dripannya lagi. Oke. Kalau sudah selesai, sekiranya 2-3 menit, kita angkat, kita lihat. Dua, tiga.